dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaan sholawat kita itu untuk nyambung kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, iftah baban lana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasik kuat toh. Lanjut. Semangat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dumateng guru kawula Al Habib Alawi bin Ahmad As-Segaf wadal kawula haturaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sedikit mungkin yang bisa saya sampaikan ya, kaitannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita itu lebih cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau Nabi Muhammad mempunyai nama yang sangat banyak sekali. Nama-nama daripada Nabi Muhammad itu sangat banyak sekali, cuman nama yang populer yaitu Ahmad dan juga Muhammad. Ma'rufun fis sama bi Ahmad wa ma'rufun fil ardi bi Muhammad. Terkenal ada di langit di hadapan para malaikat, nama beliau itu adalah Ahmad. Ini mumpung di hadapan santri ini belajar bahasa Arab kabeh ya. Ahmad berasal dari kata hamida yahmadu hamdan, memuji. Ahmad adalah isim tafdil, yaitu yang paling banyak memuji. Karena memang tidak ada makhluk di langit ya, baik itu para malaikat semuanya, yang lebih banyak memuji kepada Allah melebihi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah makhluk yang paling banyak memuji kepada Allah, yang paling banyak pujiannya kepada Allah, yang selalu bertahmid, yaitu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di bumi terkenal dengan nama Muhammad. Kalau asal katanya dalam bahasa Arab yaitu hammada yuhammidu tahmidan. Hammada yuhammidu tahmidan. Artinya adalah Muhammad itu isim maf'ul, yang paling banyak dipuji. Tidak ada di atas muka bumi ini yang lebih banyak dipuji melebihi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala pujian pada hakikatnya itu sumbernya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka itu kalau Gosali beberapa hari yang lalu ngisi pengajian di Pendopo bersama Pak Bupati menyampaikan tidak ada gubahan sastra dari penulis manapun juga yang bisa mensifati Nabi Muhammad itu secara detail. Ya, mau disifati, diceritakan bagaimana Nabi Muhammad itu baik dari segi fisik maupun akhlak,
menceritakan secara detailnya seperti apa, mereka enggak ada yang mampu. Al-Habib Ali Al-Habsyi dalam Sibtud Durar mengatakan, wa ala tafannuni wasifihi bi wasfihi yafnaz zamanu wa fihi malam yusafi. Walaupun dengan berbagai macam mereka mau memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafannunnya dengan fannya, keahliannya memuji, walaupun sampai berakhir daripada zaman ini masih belum bisa mensifati secara detail yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang beliaulah adalah makhluk Allah yang paling banyak dipuji. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka itu Nabi Muhammad juga kelak nanti di hari akhirat itu punya bendera. Ya, benderanya Nabi Muhammad yaitu namanya Liwaul Hamd. Benderanya itu namanya Liwaul Hamd. Ya, yang mana di bawah naungan bendera tersebutlah semuanya nanti akan berlindung. Para nabi dan para rasul semuanya akan berlindung di bawah naungan bendera daripada Nabi Muhammad SAW. Adam wa madunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam dan semua yang setelah Adam akan berlindung di bawah benderaku kelak pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua ada di dalam bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak juga di hari akhirat Allah itu memberikan tempat yang khusus kepada Nabi Muhammad yang disebut dengan Maqamul Mahmud. Asa ayyab ataka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Nabi Muhammad diberikan tempat yang khusus namanya Maqamul Mahmud. Disitulah nanti Nabi Muhammad itu akan bermunajat, akan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang selalu ada di dalam pikiran Nabi Muhammad? Apa yang selalu ada dalam benak Nabi Muhammad? Yang selalu ada dalam pikiran Nabi Muhammad, ada di dalam benak Nabi Muhammad, tidak lain dan tidak bukan adalah kita-kita ini. Umatnya inilah yang selalu terus dipikirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita-kita ini loh yang dipikirkan terus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saat itu nanti kelak di akhirat di Maqamul Mahmud itu Nabi Muhammad akan bersimpuh, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang sangat lama sekali di situ sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa'tu syaffa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah pasti akan diberi, berilah pertolongan siapa yang akan kau beri pertolongan. Itulah nanti Nabi Muhammad akan memberikan pertolongan yang kita kenal dengan nama syafaatul udhma. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau Nabi Muhammad itu yang dipikirkan terus adalah umatnya. Kita-kita ini loh terus yang dipikir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itu guru daripada guru-guru kami Al-Habib Ahmad bin Masyhur Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad, Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad, ya. Beliau menyampaikan tentang tingkatan daripada seseorang itu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada 3 tingkatan bagaimana orang itu cinta kepada Nabi Muhammad. Tingkatan yang pertama yaitu dengan ta'alluq, menyambungkan, menghubungkan kepada Nabi Muhammad. Ya, dengan cara seperti yang kita lakukan ini, dilakukan oleh Majelis Ar-Ridwan, mensiarkan kesana kemari dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaan sholawat kita itu untuk nyambung kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Walaupun seperti apa dikatakan Pak Bupati tadi, walaupun kita itu memang sekedar baca sholawat kita sudah dapat pahala. Kita mengucapkan sholawat, kita baca sholawat kita sudah dapat pahala. Tapi lebih-lebih lagi, kalau kita itu baca sholawatnya penuh dengan rasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Bacanya itu bukan cuma sekedar baca, tapi sambil menghayati, merenungkan. Seakan-akan kita itu berada di hadapan Nabi, kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu mengajarkan sholatan yattasilu bihi ruhul musalli alaihi bih. Sholawat yang bisa menyambungkan ruh saya ini dengan ruh Nabi Muhammad SAW. Jadi bacaan sholawatnya itu bukan asal baca sholawat, walaupun memang kita baca tok sudah dapat pahala, tapi tambah lagi dengan penuh kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini level pertama, tingkat pertama ta'alluq. Kemudian naik ke tingkat yang kedua, tingkat yang berikutnya, yaitu tasyawuq. Penuh dengan rasa rindu kepada Nabi Muhammad. Artinya kita juga sudah mulai meningkatkan lagi dengan menghidupkan ajaran sunnah-sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Kita buktikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad itu kita kerjakan. Apa saja ajarannya Nabi, apa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak usah sunnah yang berat-berat, ya, sing gampang-gampang aja wis. Saya mungkin pernah menyampaikan beberapa waktu yang lalu di Majelis Ar-Ridwan juga, ya sudah lama juga saya sampaikan itu. Yang ringan-ringan saja, keluar masuk rumah, keluar masuk kamar mandi, ya, keluar masuk masjid. Kita masuk rumah dahulukan kaki kanan, keluar dahulukan kaki yang kiri, masuk kamar mandi dahulukan kaki yang kiri, kemudian keluar dahulukan kaki yang kanan. Sunnah-sunnah yang seperti itu saja kita lakukan. Makan menggunakan tangan kanan, makan minum sambil duduk. Kita mau tidur, baca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kalau nggak bisa yang panjang-panjang, sing gampang-gampang aja. Minimal kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Gunakan ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Terapkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau sudah itu nanti yang ketiga, ini tingkatan yang tinggi, yaitu at-tadzawuq. Memang sudah betul-betul bisa merasakan, ya, betul-betul bisa merasakan, ya, sehingga sampai ada di antara mereka Syekh Abu Bakar Al-Mursi itu beliau mengatakan, lau ghaba anni Rasul sallallahu alaihi wasallam tarfatu'ain ma'adattu nafsi minal muslimin. Kalau sampai dalam sekejap saja Rasulullah itu lenyap dari pandangan mataku, saya tidak nyatakan saya itu termasuk kelompok orang-orang muslim. Artinya adalah apa? Setiap saat waktu daripada Syekh Abu Bakar Al-Mursi itu adalah yang dipandang, yang dilihat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu harus tingkatkan terus levelnya. Ojo level 1 terus wae, upgrade, update. Kita cinta sholawat, baca sholawat, terus baca sholawat, seneng sholawat, tambahi sholawatnya dengan penuh rasa cinta, rindu kepada Nabi Muhammad. Teruskan, tingkatkan lagi, hidupkan ajaran Nabi Muhammad, kerjakan sunnah-sunnah daripada Nabi Muhammad SAW, sampai insya Allah nanti pada saatnya nanti Rasulullah yang akan hadir kepada kita. Ya, tadi diceritakan Pak Bupati itu, berapa banyak daripada mereka kaum sholihin itu yang meneteskan air mata. Mereka bisa mimpi bertemu dengan Rasulullah, bahkan ada di antara mereka yang bisa berjumpa secara langsung, yaqadhah dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan dengan majelis ini Allah tingkatkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Allah kuatkan rasa mahabbah kita kepada Nabi Muhammad, sehingga kita bisa menjadi umat yang selalu meneladani Nabi Muhammad SAW, sehingga sampai daripada nanti akhir hayat kita, ketika kita akan meninggal dunia, ruh Nabi Muhammad hadir bersama dengan kita. Beliau Nabi Muhammad yang akan nuntun, mentalkin kita untuk mengucapkan kalimat
syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburan kita termasuk taman daripada taman surga. Allah takdirkan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, dan pada akhirnya Allah kumpulkan kita semuanya kelak ada di surga yang paling tinggi bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tadi disampaikan Pak Bupati, mohon doanya ya. Tempat ini berkati sholawat, mudah-mudahan cepat untuk jadi masjid. Tahun depan diundang wis dadi masjid. Ya, tahun depan insya Allah jadi masjid ya. Bukan dengan mana ya, kekuatannya Allah. Tadi Pak Bupati bilang ono basar wa basirah. Ya, kekuatan manusia dari mana? Kita kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita semua, niat daripada Bapak Bupati, daripada seluruh pengurus daripada yayasan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun nggih.